Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Arya Fira Nur Sukma dengan NIM 240601181 2003. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kelima tentang static dan dynamic routing. Tujuannya dari praktikum ini adalah memahami konfigurasi routing secara statis dan dinamis. Yang dinamis itu menggunakan protokol RIP. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu routing statis, apa itu routing dinamis. Jadi routing statis itu adalah di mana suatu admin mengatur router secara manual. Sedangkan routing dinamis itu sebuah router yang membuat tabel routing itu secara otomatis menggunakan protokol RIP. Di sini RIP itu kepanjangannya yaitu Routing Information Protocol. RIP itu adalah protokol routing dinamik yang digunakan pada jaringan Local Area Network dan Wide Area Network. RIP di sini memiliki 3 versi yaitu RIP versi 1, versi 2, dan RIP NG. RIP versi 1 merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 1 juga menggunakan kelas full routing. Ada RIP versi 2, yaitu merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 2 juga menggunakan kelas list routing. Yang terakhir adalah RIP NG. Pada pertemuan praktikum kemarin, kita sudah membahas mengenai yang praktikum poin pertama, yaitu membuat jaringan menggunakan 2 buah router di paket tracer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang membuat jaringan menggunakan 3 buah router di paket tracer. Yang pertama kita harus lakukan yaitu mengembangkan jaringan yang Anda buat pada aktivitas 1. Jadi jaringan yang sudah kita buat di aktivitas 1 ini kita kembangkan menjadi seperti ini dengan menambahkan 1 router, switch, dan 2 PC seperti contoh gambar berikut. IP-nya sesuai contoh, di sini ada IP yang tertera. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara memasukkan IP pada router, IP pada PC, IP dan gateway pada PC yang sudah ada gateway-nya. Yuk kita lihat aja. Jadi di sini di paket tracer saya ini saya sudah membuat sesuai gambar yang tadi. Yang pertama adalah kita akan menyetel routingnya. Jadi yang pertama routing A dan B sama semuanya caranya. Jadi masuk ke config, lalu masuk ke interface, ke fast Ethernet 1. Di sini ada IP 192.168.0.1. Kita ketik di sini, lalu kita klik subnet masknya, lalu akan muncul 255.255.255.0 seperti berikut. Jangan lupa port status pada router A ini kita onin biar bisa tersambung. Kita juga melakukan cara yang sama di fast Ethernet 01. Di sini ada 192.168.1.1. Kita tinggal klik subnet masknya. Akan muncul seperti ini. Lalu jangan lupa port statusnya kita onin, lalu kita close. Setelah itu kita menyeting IP pada PC. Di sini yang tidak ada keterangan di modul IP-nya itu adalah PC 0 dan PC 3. Di PC 0 ini kita masukkan seperti biasa di interface fast Ethernet. Di sini ada IP address-nya. IP address-nya itu sama seperti di router A. Di sini yang menyambung di router A adalah dengan IP 192.168.0.1. Nah, bila sama persis itu akan terjadi tabrakan dan tidak bisa menyambung malah. Di sini kita buat menjadi 0.2. Jadi dibedakan di belakangnya aja, terus kita klik subnet masknya seperti biasa. Jangan lupa port statusnya kita onin. Lalu kita menyeting juga pada router B. Di router B juga di sini sama seperti tadi, dimasukkan aja
yang menyambung ke router B mana? 192.168.1.2 di sininya, terus 2.1 di router B-nya. Tadi sudah router B-nya PC3 ya berarti ya. PC3-nya kita config, kita di fast Ethernet 192. Nih lihat nih, PC3 ini nyambung ke router C dengan IP 192.168.3.1. Di sini kita buat 192.168.3.2. Jadi yang dibedakan adalah belakangnya aja. Terus kita close, jangan lupa port statusnya harus on. Setelah itu cara menyeting gateway-nya gini. Pada keterangan di sini di PC1 dan PC2 sudah tertera gateway. Kita klik PC1, kita klik config, kita klik desktop, terus IP configuration, ada default gateway. Di sini gateway pada PC1 192.168.2.1 kita masukkan ke sini. Kita close, juga berlaku dengan PC2 sama desktop. IP configuration, default gateway-nya kita isi gateway-nya tersebut. Setelah itu, setelah sudah disetting IP-nya semua, kita lanjut ke koneksi 2 titik. Yang pertama PC2 dengan PC3, kita cek koneksinya PC2 ke PC3. Kita play. Di sini mengecekkan koneksinya ada dua, yaitu bisa gagal, bisa sukses. Jika sukses itu berarti koneksi antara PC dengan tujuannya itu berhasil. Di sini kita masih mengecek PC2 ke PC3, apakah berhasil? Dan ternyata gagal. Setelah itu kita cek yang kedua, PC2 dengan router B. Di sini PC2, kita cek antara PC2 dengan router B. Kita play. Dan successful. Jadi di sini koneksi antara PC2 dengan router B adalah sukses ya. Setelah itu PC2 dengan PC0. Kita delete, kita cek antara PC2 dengan PC0. Kita play simulasinya. Jadi di PC2 dengan PC0 ini apakah akan successful atau valid? Dan ternyata gagal. Terus kita hapus saja, terus kita ngecek. Sama cara ngeceknya seperti yang tadi. Yang terakhir adalah PC1 dengan PC0 ya. Kita cek antara PC1 ke PC0. Di sini ada keterangannya nih. Last status, source-nya PC1, destination-nya PC0. Kita play dari PC1 ke switch PC1 ke PC0. Jadi seperti yang tadi, kita pastikan bahwa port-port pada PC, pada router semuanya harus on agar bisa menyambungkan. Di sini gagal karena emang tidak ada komunikasi antara PC1 dengan PC0. Setelah menguji koneksi, kita akan coba bagaimana kita akan coba melengkapi tabel routing pada router B dan router C. Jadi di sini kita akan buat router B, router C menjadi static routing. Jadi
Kita akan menyeting ini. Di sini ada network address-nya, jadi ini networknya. Max-nya berarti kalau misalkan 244 itu 255.255.255.0. Lalu ini 192.168.1.1 itu adalah next hop-nya. Kita masukkan ke static root-nya yang B. Jadi di paket tracer kita delete dulu. Kita masuk ke router B. Di sini kita masuk ke config, lalu kita klik static. Di sini ada networknya. Jadi yang di sini ada 192.168.0.0. 192.168.0.0. Kita masukkan ke router B-nya, networknya 192.168.0.0. Max-nya itu 255.0. Next hop-nya di sini adalah 192. Di sini di modul ada 192.168.1.1. Kita add invalid subnet max 192.168.0.0. 192.168.1.1. Oh maaf, ini tipe. Kita add, masukkan di sini network address-nya. Terus kita tambahin satu lagi. Di sini ada dua. Yang kedua ada 192.168.3.0. Berarti di sininya kita ganti 3.0. Masih 24, berarti max-nya sama. Next hop-nya 192.168.2.2. Kita add, kita close. Lalu kita lengkapi tabel router yang C. Sama seperti yang tadi, kita klik router C. Kita masuk ke static root. Networknya di sini 192.168.1.0. Max-nya masih sama 255.255 seperti tadi. 255.255.255.0. Next hop-nya di router C ini adalah 192.168.2.1. 192.168.2.1. Kita add lagi, kita tutup. Setelah kita setting, setelah kita setting semua, kita coba pengujian apakah bisa berkomunikasi. Kita coba pada PC 1 ke PC 0 ya. Kita coba pada PC 1 ke PC 0. Kita play. Tadi di sini sebelum kita melengkapi tabel routing, PC 1 sama PC 0 gagal. Coba kalau misalkan kita sudah melengkapi tabel routingnya, apakah menjadi statik, apakah akan gagal atau bisa berkomunikasi? Kita tunggu. Jadi tadi itu PC 1 ke PC 0 tuh gagal karena di router A itu belum saya set. Jadi di sini static routingnya itu di router A harus ditambahkan. Di sini saya udah nambahin 192.168.2.0 dan next hop-nya ini itu dari sini. Dari konfigurasi tabel routing di sini kita udah tambahin, barulah kita uji dari PC